Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi tentunya para petani Indonesia ya, dimanapun kita berada ya. Oke kawan, hari ini saya memasuki lahan saya yang ubi jalar tentunya nggih. Tentu nggak asing lagi, kemarin juga sudah saya videokan ya. Persis di usia 3 minggu mulai hari penanaman. Nah, apa hari ini yang saya agendakan buat kawan-kawan berbagi cerita atau mungkin yang lain? Yuk, tentunya saya akan membagikan sedikit tips buat kawan-kawan, khususnya pecinta ubi jalar ya. Nah, ini kita sudah mengenal varian-varian ubi jalar yang Bang Heri kembangkan di lahan ya. Tentunya banyak sekali variannya. Mungkin untuk kawan-kawan yang masih pemula pun kadang sampai bingung ya, menamakan jenisnya kok banyak sekali ya. Wong saya sendiri aja yang membuat itu kadang juga sampai bingung ya, sampai kelupaan karena saya nggak sempat menulis, mendokumenkan ya. Ya karena kemarin banyak sekali varian yang sudah berkualitas kita kembangkan pada lahan ya. Seperti ini ya. Hari ini 21 hari pasca tanam, yaitu 21 hari HST, tapi saya belum memakai pupuk sama sekali ya. Tapi pertumbuhannya di sini sudah seperti ini ya, karena kita menanam pada lahan bekas sawah ya. Nah, kenapa Bang Heri biasanya memupuk itu di usia 2 minggu sampai lebih ya, mungkin 15 hari gitu sudah dipupuk, tapi kenapa kok hari ini belum saya pupuk ya. Nah, ini yang akan saya bagikan buat kawan-kawan. Nah, biasanya seperti itu kok belum dipupuk. Nah, ini karena pertumbuhan ubi jalar itu sudah sesuai dengan harapan ya. Jadi kalau standar biasanya itu sudah kita pupuk di usia sekitar 2 minggu, tapi ini sudah sampai 3 minggu saya belum melakukan pemupukan memakai pupuk pabrikan ya. Karena saya melihat pertumbuhan batang umbinya itu sudah lumayan bagus. Jadinya saya akan memundurkan saat pemupukan ya. Tujuannya apa? Ini biar ubinya itu atau isinya itu tidak terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak ubi, isinya itu jadi nggak bisa maksimal besarnya ya. Jadi saya pemupukan ini nanti akan saya lakukan di atas 25 hari ya. Tapi yang penting jangan sampai 1 bulan karena untuk pemupukan perdana ya. Tapi kalau standar biasa itu biasanya kita lakukan usia 10 sampai 15 hari sudah kita pupuk. Nanti akan dipupuk yang kedua biasanya kita lakukan di usia antara 40 hari sampai 50 hari ya. Itu kalau kita melakukan pemupukan secara standar dengan 2 kali pemupukan ya. Nah, tapi untuk ini sudah bagus sekali, jadinya saya melakukan pemupukannya nanti di usia sekitar 28 hari ya. Karena sudah belum saya pupuk sudah seperti ini. Nanti kalau ini di awal-awal kita pupuk, ini nanti akan over umbinya ya. Bahkan kalau terlalu banyak umbinya kan nggak bisa maksimal. Jadi ini sudah saya lakukan pengecekan, isinya itu sudah di atas 6 umbi dalam satu batang di usia 21 hari. Jadi itu masih tergolong bagus dan itu tidak usah kita lakukan pemupukan di awal atau di 2 minggu pasca tanam ya. Itu saya lakukan karena memang lahan saya yang satu ini tergolong lahan yang sangat subur ya. Nah, ini kalau tidak saya pupuk pun akan panen ya, tapi waktu panen itu akan lebih lama. Tapi saya atur ini biar standar pemupukan saya lakukan di usia sekitar 28 hari ya. Nah, karena itu mengingat tingkat kesuburan tanah yang pada lahan saya yang satu ini sudah di atas rata-rata. Nah, seperti itu. Ya mungkin kalau kawan-kawan yang sudah lahannya subur itu
saya sarankan untuk pemupukan itu sekali saja ya, tapi di usia sekitar 1 bulan ya. Ini untuk lahan yang dikategorikan subur. Tapi kalau di tanah yang kategorinya sangat subur itu, menurut pengalaman saya itu nggak usah kita lakukan pemupukan memakai pupuk pabrikan. Cuma bisa kita melakukan dengan pemupukan alami, yaitu contohnya kompos atau mungkin jenis-jenis organik ya. Karena untuk jenis-jenis kompos dan organik itu pengaruhnya tidak begitu signifikan cepatnya, tidak seperti pupuk dari pabrikan. Nah, itu bisa kita lakukan pada yang lahan kita sudah sangat subur ya. Ya memang di samping kita mengurangi jumlah modal penanaman termasuk perawatan, itu hasilnya pun tentunya akan berbeda ya. Monggo buat kawan-kawan yang ya mungkin punya lahan yang subur, metodenya seperti itu. Yang sedang-sedang saja ya seperti itu ya. Kalau yang lahan sedang itu biasanya tetap kita lakukan pemupukan 2 kali ya, di usia sekitar 2 minggu sama 40-50 hari ya. Dengan dosisnya ya sedang-sedang saja mengikuti tingkat rimbunnya ubi yang kita tanam ya. Tapi untuk jenis-jenis lahan yang kadar mineralnya itu rendah atau bisa dikatakan ya pokoknya tandus ya, itu lebih baik sebelum melakukan penanaman atau kita menggarap lahan itu, alangkah baiknya kita melakukan penebaran atau pemberian pupuk dasar ya, sebelum kita melakukan penanaman di lahan yang sangat tandus ya. Biasanya kita bisa memakai jenis-jenis organik, yaitu mungkin berasal dari jerami yang sudah lunak atau membusuk, itu juga sangat bagus. Tapi kalau kita memakai jenis organik yang berasal dari kohe, itu usahakan kohenya jenis-jenis unggas ya. Itu karena lebih efektif dibanding jenis organik yang berasal dari hewan sejenis kambing, sapi ya, seperti itu. Jadi sebelum melakukan penggarapan lahan yang kategorinya tandus, ini menurut saya wajib dikei jenenge pupuk dasar ya, kalau kita memakai jenis organik ya. Tapi bisa juga kita lakukan memakai jenis yang untuk pupuk dasar pabrikan ya. Ya komposisinya yang sudah saya pakai itu, kita bisa memakai urea, kita campur dengan jenis SP36 ya. Itu kita campur perbandingan 1 SP36 dengan 2 urea ya. Ibaratnya 1 kilogram urea SP36 itu kita memakai 2 kilogram urea ya. Itu kita campur, kemudian kita tabur pada lahan kita. Lakukan sebelum penggarapan ya, malah jangan setelah digarap. Itu kita lakukan sebelum kita kerjakan lahan itu. Jadi nanti saat kita mengerjakan lahan, campuran dari pupuk yang kita tabur itu nanti akan menyatu, masuk, meresap, dan bisa menjadi dasar atau penggembur juga nutrisi yang akan diperlukan untuk tanaman ubi jalar yang akan kita tanam ya. Seperti itu. Itu salah satu metode yang kita sikapi atau kita cermati untuk menanam ubi jalar ya. Ini varian-variannya wis pokoknya oke tenan nek ning kene. Bukan kaleng-kaleng ya. Mungkin kalau dihitung ya lek 20 jenis bisa kalikan 2 ya jumlahnya ya. Tapi untuk hari ini tidak membahas jenis-jenisnya, tapi ya itu tadi ya, saya mau berbagi tentang metode cara penggarapan lahan yang membedakan di lahan yang subur, kurang subur, dan yang gersang.
itu tadi salah satu metode yang saya terapkan, dan alhamdulillah ya sudah ada bukti. Ya mungkin buat konco-konco yang bisa, ya mungkin diambil manfaatnya, bisa dilakukan. Pokoknya barang-barang ini diuji coba, yang masuk akal ya ditiru, yang nggak masuk akal ya jangan ditiru ya. Kadang ya seperti itu, kita semua sambil belajar juga, sedikit pengalaman saya bagikan buat kawan-kawan. Pokoknya nek Bang Heri berbagi itu insya Allah ada manfaatnya ya. Ini bisa dikembangkan di tempat lain dan menjadikan inspirasi untuk ketahanan pangan kita semuanya. Kita bangga menjadi negara pertanian ya, negara agraris, negara yang tidak kurang sandang, pangan, dan papan. Salah satunya kita sebagai petani Indonesia yang berkecimpung di bidang pertanian, khususnya ubi jalar, itu adalah salah satu tujuan kita semuanya. Ya, semoga ubi jalar hari-hari semakin meningkat produksi, juga kualitas dan kuantitas, bahkan juga tentunya bisa tembus ekspor ya untuk petani ubi jalar, dan harganya pun semoga membaik ya, karena kawan-kawan bilang di tempat lain ada yang hari ini harga lagi turun ya. Yes, nggak apa-apa, ibaratnya roda perputaran itu kadang naik kadang turun ya. Disyukuri saja apa adanya, jangan putus semangat, patah semangat, ora oleh pokoknya. Yang penting kita berkarya dengan sepenuh hati itu, walaupun hasil sedikit, andaikan kita nanamnya jumlah banyak, tetap banyak hasilnya. Ya seperti itu aja lah. Yang penting free, relax. Nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Bahkan dengan mungkin ya saya berbagi seperti hal ini, kita semua bisa saling belajar. Nah, seperti ini ya. Ini banyak sekali lahan-lahan yang mungkin Anda punya lahan kosong, bisa kita manfaatkan. Oke, salam tani ya, tentunya ngampe lali ra omong lur. Sebagai petani tetap saya salut buat Anda semuanya, juga para subscriber, terima kasih hari-hari ya, juga tetap mengikuti konten Bang Heri ya, entah apa, sedang bercerita atau mungkin jalan-jalan di kebun, bisa menjadi hiburan dan juga bermanfaat buat kita semuanya. Salam tani Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.